Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, tapi sebelum kita mempelajari tentang sumber hukum Islam, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai konsep fikih dan syariat. Nah, teman-teman, ada perbedaan yang signifikan mengenai apa itu syariat dan apa itu fikih. Kalau yang namanya syariat itu adalah hukum yang memang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, namun apabila si syariat tersebut sudah dibaca oleh manusia dan dipahami oleh manusia, itu akan berubah menjadi fikih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya syariat itu hukumnya hanya ada satu, sifatnya tunggal, begitu ya. Sementara fikih itu tuh jumlahnya akan sangat banyak sekali, sesuai dengan bagaimana seseorang tersebut memahami syariat tersebut. Lalu di sini ada yang namanya maqasidus syariat. Maqasidus syariat ini adalah tujuan hukum Islam. Jadi, Abid Al-Jabiri mengatakan bahwa setiap ajaran Islam itu tidak akan lepas dari kelima hal tersebut. Yang pertama adalah hifduddin atau menjaga agama, yang kedua hifdun nafsi atau menjaga diri, yang ketiga hifdul akli atau menjaga akal, yang keempat hifdul mal atau menjaga harta, dan yang kelima adalah hifdun nasal atau menjaga keturunan. Contoh dari hifduddin adalah ketika kita sholat. Nah, sebagaimana sholat yang kita ketahui adalah sholat itu menjaga tiang agama, begitu. Jadi kita melaksanakan sholat tujuannya adalah untuk menjaga agama. Nah, sementara saat ada ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita mengonsumsi pangan halalan thayyiban, itu tujuannya adalah untuk hifdun nafsi atau menjaga diri kita. Sementara perintah untuk belajar, perintah untuk menghindari khamar itu merupakan salah satu contoh dari maqasidus syariat hifdul akli atau menjaga kesehatan akal. Bagaimana dengan hifdul mal? Nah, dalam Islam itu sebuah kepemilikan atau harta tidak bisa dipindahkan hak pemiliknya gitu ya, tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan. Misalnya seseorang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain. Nah, itu tentu saja dikatakan sebagai hal yang haram, karena itu merupakan pencurian. Nah, oleh karena itu Islam itu sangat sekali menghargai hak milik karena berkaitan dengan hifdul mal atau menjaga harta. Nah, sementara hifdun nasal adalah menjaga keturunan. Ini merupakan salah satu tujuan dari larangan untuk perzinaan, begitu, karena dengan adanya perzinaan itu tidak dapat menjaga hifdun nasal ini. Baik, apabila kalian pernah mendengar ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya hadis, dan ada yang namanya hadis qudsi. Apa perbedaan antara ketiga ini? Nah, ini merupakan tingkatan dari dalil-dalil nas ya, teman-teman. Jadi yang pertama tingkatannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah, begitu. Nah, sementara hadis itu adalah maknanya dan lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah itu ada yang namanya hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu tuh maknanya dari Allah, nah sementara lafadznya itu dari Rasul. Begitu. Jadi jelas ya ada perbedaan. Kalau maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah itu disebut Al-Quran. Nah, kalau maknanya dari Rasul dan lafadznya juga dari Rasul itu disebut hadis. Sementara jika maknanya dari Allah dan lafadznya itu diparafrase oleh Rasul, itu disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi ini merupakan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana cara membedakan antara hadis dengan hadis qudsi? Ada salah satu hal yang khas untuk mengetahui ini, salah satu ciri dari hadis qudsi yaitu adanya kata qalallahu ta'ala gitu dalam sebuah hadis. Kan kalau dalam sebuah hadis itu hanya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, sementara dalam hadis qudsi itu ada qalallahu ta'ala. Oke, bagaimana sekarang caranya memahami Al-Quran? Sejak dulu kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan sumber pokok dari ajaran Islam. Nah, tetapi untuk memahami Al-Quran ini, kita harus memahami beberapa hal.
Di sini setidaknya ada 4 hal ya yang sangat-sangat penting sekali. Sebetulnya lebih banyak, tetapi ini saya ringkaskan menjadi 4. Yang pertama adalah munasabah. Apa itu munasabah? Munasabah adalah keterkaitan kata dengan kata, ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat, surat dengan surat dalam Al-Quran. Begitu. Jadi adanya kaitan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat yang posisinya berdekatan. Ini menjadi penting sekali ya teman-teman, karena Al-Quran itu sebetulnya menjelaskan dirinya sendiri. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 ini, ya di sini ada salah satu contoh dari munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi al-muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa ini? Nah, al-muttaqin di sini, ya al-muttaqin di sini ini dijelaskan oleh ayat-ayat selanjutnya. Yaitu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalat, dan juga yang melaksanakan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang berinfak, menginfakkan rezekinya. Kemudian apa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan juga mereka beriman terhadap hari akhir. Nah, definisi-definisi inilah mulai dari alladzina yu'minuna, nah sampai ayat yang kelima ini menjelaskan siapa al-muttaqin tersebut. Begitu. Jadi ini adalah contoh dari munasabah ya teman-teman. Makanya saat kita mempelajari Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran, jangan membaca hanya sepotong ayat saja, tetapi kita baca ayat sebelumnya dan juga baca ayat setelahnya. Karena bisa jadi ini merupakan kesalahpahaman akan muncul apabila kita itu tuh memahami ayat Al-Quran hanya sepotong saja. Coba kita lihat. Nah, silahkan teman-teman ini dilihat ayat ini, ayat 191. Ini teman-teman, dalil ini, ayat ini biasanya dijadikan dalil utamanya para teroris, begitu, yang membenarkan tindakan mereka untuk melakukan kekerasan atau pengeboman terhadap yang mereka anggap kafir. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu menemui mereka, dan usirlah mereka dimanapun mereka telah mengusir kamu. Begitu. Nah, kalau kita hanya berhenti saja memahami ayat ini sampai potongan ayat itu, ya mungkin nanti kita akan berakhir sebagai teroris. Begitu. Yang membenarkan setiap ada orang yang kita anggap itu bukan bagian dari kita, ya kita bunuh, ya kita usir. Begitu. Tetapi teman-teman, pemahaman yang berbeda akan muncul apabila kita itu memahami ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 190. Di ayat ini dikatakan bahwa waqatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Hanya perangilah orang-orang yang telah memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa sesungguhnya kebolehan berperang itu tuh hanya berlaku apabila kita itu tuh memang diserang duluan. Jadi kitanya tidak menyerang duluan, tetapi perang tersebut dilaksanakan sebagai pertahanan diri kita. Begitu, pertahanan diri saat diri kita itu diserang oleh orang lain. Nah, ini diperkuat dengan beberapa hadis yang mengatakan Rasul itu tuh memang tidak pernah menyerang lebih dahulu. Tetapi apabila sudah diserang, gitu ya, itu Rasul baru membalas seperti itu. Dan perang itu selalu dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan sebuah konflik gitu ya, apabila usaha-usaha diplomatis itu sudah tidak bisa diambil. Baik, kita lanjutkan mengenai
hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam memahami Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kajian hadis setema. Tentu saja ini kita harus perhatikan karena kita tahu bahwa asalnya hadis itu adalah penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah kajian kebahasaan. Nah, Al-Quran tentu saja berbahasa Arab yang memiliki karakteristik yang berbeda dan makna yang berbeda yang jauh lebih kompleks dari sekedar terjemahan. Nah, jika teman-teman melihat pada ayat yang di slide sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 191, ada potongan ayat yang mengatakan bahwa al-fitnatu asyadu minal qatl, bahwa sesungguhnya fitnah itu merupakan hal yang sangat keji atau yang lebih berat dan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Biasanya ini kita jadikan dalil bahwa sesungguhnya fitnah itu tuh lebih kejam daripada pembunuhan begitu. Hanya saja, apakah fitnah dalam bahasa Indonesia berbeda dengan fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran? Jawabannya tentu saja berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu adalah menuduh seseorang melakukan tindakan yang tidak dia lakukan. Sementara dalam bahasa Al-Quran, fitnah itu artinya adalah cobaan yang sangat berat, berupa penyiksaan, berupa pengusiran, seperti itu. Jadi istilahnya dibiarkan mati tidak, dibiarkan hidup juga tidak, tetapi hanya ditakut-takutin, hanya disiksa-siksa saja. Nah, ibaratkannya begini, misalnya kita mengambil kecoa gitu ya, ada kecoa, nah kemudian kita balikin kecowanya, kemudian kita ambilin kakinya satu persatu, kemudian kita tetesin dengan lilin, kita semprotin dengan hand sanitizer gitu. Nah, pada akhirnya kecoa tersebut itu mati, tetapi sebelum kematian kecoa tersebut itu kita siksa terlebih dahulu. Nah, itulah makna dari fitnah dalam bahasa Al-Quran. Jadi pantas kalau seandainya fitnah dikatakan lebih besar dosanya daripada pembunuhan, karena kalau pembunuhan sekaligus langsung mati gitu ya. Nah, tetapi fitnah itu disiksa dulu. Jadi ada dosa dari rasa sakit tersebut dulu. Yang selanjutnya adalah memahami tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini merupakan aspek kesejarahan dari ayat Al-Quran, kayak gitu ya. Sementara kalau asbabul wurud itu untuk hadis. Ini menjadi penting sekali ya teman-teman, karena dengan memahami asbabun nuzul ini kita bisa tahu konteks ayat tersebut itu seperti apa. Nah, contohnya ini dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Gitu. Kalau kita hanya memahami ayat ini sekilas, ini artinya kan, wahai orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sementara kamu itu dalam kondisi mabuk. Kalau kita hanya memahami ayat ini segini saja, tanpa memahami dari asbabun nuzul ayat ini, kita mungkin akan berakhir pada kesimpulan bahwa kita itu tuh boleh mengonsumsi khamar, kecuali dalam dekat-dekat waktu sholat, gitu ya. Atau misalnya kita boleh tidak sholat saat kita dalam kondisi mabuk, begitu. Nah, tapi teman-teman, kita harus tahu bahwa pengharaman khamar itu dilakukan secara bertahap oleh Al-Quran. Jadi tidak sekaligus ya gitu ya, tetapi bertahap. Setidaknya ada 3 atau 4 ayat yang menyatakan pengharaman khamar ini. Nah, yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat An-Nahl. Itu dikatakan bahwa dalam khamar itu ada manfaat dan juga ada madaratnya. Sementara madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, saat ayat itu turun, khamar belum diharamkan gitu. Jadi hanya berupa informasi saja. Nih, dari khamar ini ada manfaat dan ada madaratnya, tapi madaratnya juga lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada larangan di sana. Teman-teman, dari asbabun nuzul juga kita tahu bahwa mengonsumsi khamar itu tuh sudah menjadi tradisi bagi bangsa Arab. Sama seperti halnya mungkin bagi kita itu tuh minum teh gitu ya. Bayangkan kalau seandainya hal yang sudah membudaya, hal yang sudah melekat sekali di kita, dan kemudian tiba-tiba dilarang, apa yang akan terjadi? Tentu saja orang-orang tidak akan ada lagi yang mau masuk Islam, karena ngapain gitu kan? Kok tiba-tiba langsung dilarang? Nah, di sini letak kebijaksanaannya Islam. Setelah ayat yang pertama tadi turun yang menginformasikan bahwa khamar itu ada manfaat, ada madaratnya, barulah turun ayat ini.
yaitu An-Nisa ayat 43, yang melarang bahwa khamar itu dilarang saat kita akan konsumsi di dekat-dekat waktu sholat. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Nabi. Jadi dalam satu riwayat ada yang mengatakan ini adalah Umar bin Khattab, dalam riwayat lain ada yang mengatakan ini adalah Ali bin Abi Thalib yang mengimami sholat tetapi dalam kondisi mabuk. Dan beliau itu membaca surat Al-Kafirun. Akhirnya kan muter-muter dan salah bacanya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang seharusnya la a'budu ma ta'budun dibacanya menjadi a'budu ma ta'budun. Yang seharusnya saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah dibacanya menjadi saya menyembah Tuhan yang kalian sembah. Nah, tentu saja ini artinya sangat berbeda ya, sehingga turunlah ayat ini gitu. Ayat ini yang melarang konsumsi khamar dekat-dekat di waktu sholat. Saat itu khamar mulai dilarang, tetapi waktunya hanya parsial saja. Nah, kemudian beberapa waktu lagi baru turun ayat ini, Al-Maidah ayat 90. Dengan turunnya Al-Maidah ayat 90 ini, khamar diharamkan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Mau sedikit, mau banyak, itu sudah diharamkan. Nah, tentu saja kan pemahaman kita akan berbeda ya saat kita memahami asbabun nuzul atau aspek kesejarahan dari ayat-ayat Al-Quran ini dengan tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya kita membahas tentang hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Nah, teman-teman di sini harus tahu mengenai bagian-bagian hadis. Di sini ada contohnya mengenai hadis-hadis mengenai bagian hadis yang lengkap ya. Nah, di sini ada yang saya warnain merah, ada yang saya warnain hitam, dan juga ada yang saya warnai dengan pink begitu. Yang warnanya merah ini namanya adalah sanad. Sanad itu isinya adalah rangkaian dari orang-orang yang meriwayatkan hadis, gitu ya. Jadi nama-nama orang yang meriwayatkan hadis mulai dari Rasul sampai orang yang membukukan itu namanya adalah sanad. Nah, yang warnanya merah ini isinya nama-nama orang. Yang kedua adalah matan. Kalau matan ini adalah informasi utama. Informasi utama dari sebuah hadis. Nah, ini di sini yang saya kasih warna hitam ya, biasanya yang kita biasa kenal kan matannya aja ya gitu ya. Di sini maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja membuat kebohongan atas namaku, maka dia itu telah membuat tempatnya di neraka. Dan bagian yang ketiga dari hadis adalah mukharij. Mukharij itu yang saya kasih warna pink, itu artinya adalah orang yang membukukan Al-Quran. Begitu, orang yang membukukan Al-Quran. Jadi ini adalah 3 bagian hadis. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga adalah mukharij. Ini ada beberapa pembagian hadis. Ini teman-teman cukup tahu aja sih, tapi ya kalau nanti kalau misalnya mau dipahami lebih lanjut juga ya tidak masalah. Nah, teman-teman, ada pembagian kualitas hadis. Kita tahu kan ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, dan ada yang namanya hadis dhaif. Kalau hadis sahih dan hadis hasan itu tuh diterima, bisa kita amalkan. Sementara hadis dhaif itu tidak boleh kita amalkan, tetapi harus ditolak. Begitu. Ada beberapa kelompok umat Islam yang mengambil hadis dhaif ini tuh sebagai fadhailul amal atau keutamaan amal, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat lainnya, kayak gitu. Nah, oke. Jadi tingkatannya gini teman-teman, yang pertama sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga adalah dhaif. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa kok hadis itu tuh harus ada penilaiannya? Gitu. Kenapa kok ada hadis sahih? Kenapa ada hadis dhaif? Apakah kita tidak percaya kepada Rasul atau seperti apa? Nah, ini teman-teman, hal ini
tidak terjadi dalam ayat Al-Quran. Tidak ada yang namanya ayat Al-Quran yang sahih, tidak ada yang namanya ayat Al-Quran yang do'if, tetapi ini hanya ada di dalam hadis saja. Jawabannya tentu saja karena Al-Quran itu tuh dibukukan tidak lama setelah Rasul wafat. Sementara hadis itu dibukukan sekitar 200 tahun setelah Rasul wafat. Bayangkan saja, 200 tahun hadis itu tuh hanya berada dalam hafalan orang-orang dan ditransmisikan melalui mulut ke mulut. Jadi akan sangat mungkin adanya penambahan, adanya pengurangan, atau bahkan adanya pemalsuan. Nah, untuk memeriksa apakah hadis ini betul-betul dari Rasul atau bukan, atau ada penambahan, ada pengurangan, itu ada pemeriksaan hadis yang akan nantinya ujung-ujungnya itu menunjukkan kualitas hadis itu tuh seperti apa. Nah, apa saja yang diperiksa untuk menentukan kualitas hadis tersebut? 5 hal ini. Yang pertama adalah ketersambungan sanad. Yang kedua itu tuh diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Yang ketiga, periwayatnya itu memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat, tidak ada kerancuan atau ilat. Dan yang kelima, tidak ada syad dan juga tidak ada syad. Syad itu tuh adalah pertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ketersambungan sanad maksudnya seperti apa? Jadi gini teman-teman, setiap orang yang meriwayatkan hadis dalam setiap tingkatan itu tuh pernah bertemu atau pernah hidup sezaman, begitu. Kalau misalnya tidak, ada keterputusan, itu otomatis menjadi dhaif hadisnya. Contohnya begini, ada seorang kakek yang meninggal tahun 80. Tiba-tiba meriwayatkan hadis kepada cucunya yang lahir tahun 90. Nah, sementara kakek tersebut itu sudah meninggal tahun 80. Berarti ini ada miss kan? 10 tahun antara tahun 81 sampai tahun 89. Begitu. Nah, jika ditemukan dalam hadis tersebut itu tuh seperti itu otomatis akan menjadi dhaif hadisnya karena tidak tersambung sanadnya. Yang kedua dan yang ketiga berkaitan dengan kualitas periwayat, yaitu adil. Adil ini adalah akhlak, sikap. Jadi nanti itu dalam setiap riwayat hadis yang tadi ada sanad itu dilihat satu-satu biografinya. Bagaimana, apakah dia soleh atau tidak, begitu ya. Apakah dia berperilaku baik atau tidak, apakah dia kuat hafalannya atau tidak, itu akan dilihat satu persatu. Nah, apabila periwayat tersebut itu memiliki hafalan yang kuat, tidak pernah salah, maka hadisnya bisa menjadi sahih. Sementara jika periwayat tersebut pernah salah tetapi tidak fatal, itu hadisnya menjadi hasan. Sementara kalau periwayatnya itu tuh pelupa, itu tuh otomatis menjadi dhaif hadisnya. Yang keempat adalah tidak ada ilat, tidak ada kerancuan dalam struktur bahasa, tidak ada keanehan gitu loh. Sementara tidak ada syad itu tuh tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat, termasuk Al-Quran atau hadis sahih lainnya. Nah, jadi kelima hal ini yang diperiksa mengenai hadis untuk menentukan kualitas hadis tersebut. Baik, kemudian kita mempelajari tentang bagaimana caranya mempelajari hadis. Nah, ini ada banyak hal juga, tetapi minimal ada 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus melihat kualitasnya seperti apa. Tentu saja, hadis sahih harus didahulukan atas hadis hasan. Dan hadis hasan akan didahulukan daripada hadis dhaif. Apabila ada dhaif dan hasan, apabila ada dhaif dan sahih, tentu saja sahih yang akan diambil. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah memperhatikan hadis-hadis setema. Karena hadis itu tuh hanya sepotong-sepotong saja gitu ya. Misalnya mengenai la tagdob, jangan marah. Nah, kita nanti harus melihat juga hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan marah. Apakah apabila kita marah karena kita disakitin itu termasuk larangan atau seperti apa? Nah, ini pentingnya kita memahami hadis setema. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah asbabul wurud atau aspek kesejarahan dari sebuah hadis. Sama seperti halnya Al-Quran, aspek kesejarahan juga menentukan aspek yang sangat penting juga gitu, supaya kita itu lebih paham mengenai hadis tersebut. Nah, ini adalah contoh betapa pentingnya kita memahami asbabul wurud dalam memahami hadis. Ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa la yufliha qaumun
tidak akan bahagia, tidak akan beruntung sebuah kaum itu. Walau amrohumum ro'atan. Meskipun kaum tersebut itu menyerahkan urusannya kepada perempuan. Sekilas, kalau kita memahami hadis ini dari segi terjemahannya saja, kita akan berkesimpulan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin karena nanti tidak akan beruntung, tidak akan sukses gitu kepemimpinannya. Namun apakah seperti itu? Nah, teman-teman, ternyata hadis ini tuh memiliki asbabul wurud yang panjang. Jadi ceritanya dahulu itu Rasul pernah mengirimkan ajakan untuk beriman kepada seorang raja Persia. Kalau tidak salah namanya Raja Kisro. Begitu. Nah, sama Raja Kisro, surat yang dikirim oleh Rasul tersebut itu dirobek-robek, disobek-sobek gitu kan, dan ditolak mentah-mentah utusan Rasul tersebut. Secara manusiawi tentu saja Rasul itu tuh akan merasa sakit hati kan, sakit hati banget kayak gitu kan. Nah, sakit hati. Kemudian 2 tahun setelah itu terdengarlah kabar bahwa Raja Kisro, Raja Persia tersebut itu meninggal dunia dan digantikan oleh cucunya yang merupakan seorang perempuan yang bernama Ratu Buaran atau ya Putri Buaran lah gitu. Si Putri Buaran ini bukan merupakan tipikal pemimpin yang baik, bukan merupakan politikus yang baik juga, tetapi dia itu tipe-tipe orang yang apa ya? Ya yang tidak tahu sama sekali bagaimana caranya memimpin aja gitu. Dia mengangkat kerajaan tersebut, mengangkat Ratu Buaran tersebut karena memang tidak ada lagi ahli waris yang bisa menjadi raja atau ratu di kerajaan tersebut. Tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi. Jadi mau nggak mau akhirnya Ratu Buaran lah yang naik menjadi ratu. Nah, mendengar kabar tersebut kan Rasul itu ngomen tuh, Persia gitu kan, mereka itu nggak akan bahagia kok, nggak akan beruntung kok meskipun dipimpin oleh seorang perempuan yang dia itu nggak bisa sama sekali memimpin. Nah, jadi sebetulnya hadis ini tuh bukan larangan perempuan menjadi pemimpin, tetapi komentar Rasul kepada kondisi Persia yang menyerahkan gitu, yang dipimpin oleh seorang perempuan yang sangat tidak kompeten sama sekali. 30 tahun kemudian, selama 30 tahun, hadis ini tidak pernah muncul sama sekali, gak pernah muncul. Baru muncul sekitar 32 tahun kemudian, yaitu pada saat Perang Jamal. Perang Jamal ini adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Kayak gitu loh. Jadi antara anak angkat dengan ibu angkat itu berperang, namanya Perang Jamal. Nah, di sana kan para sahabat itu akhirnya kan berkelompok ya, ada yang pro Aisyah, ada yang pro Ali gitu kan. Nah, di sini ada seorang sahabat namanya adalah Abu Bakroh. Nah, yang ini Abu Bakroh ini gitu kan adalah salah satu orang yang dia tuh pro kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan, oh iya, zaman dulu saya pernah dengar Rasul mengatakan la yufliha qaumun walau amrohum ro'atan. Tidak akan bahagia gitu ya, tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan gitu. Jadi makanya saat itu Abu Bakar itu tuh mengeluarkan hadis ini sebagai propaganda untuk pro kepada Ali dan untuk tidak mendukung Aisyah. Nah itu, jadi sebetulnya aspek kesejarahan ini sangat penting sehingga kita mengetahui bahwa hadis ini tuh bukan larangan perempuan menjadi seorang pemimpin, tetapi ini adalah komentar Rasulullah SAW kepada kondisi Persia. Oke, baik. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu adalah ijtihad. Ya, ini ada ijtihad itu tuh jadi kita membuat hukum yang baru karena tidak setiap hukum itu disebutkan dalam Al-Quran atau hadis secara eksplisit. Misalnya, human trafficking, global warming, itu tentu saja tidak ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat hukum yang baru yang disebut sebagai ijtihad. Ada banyak metode ijtihad, salah satunya adalah qiyas. Jadi qiyas ini membandingkan antara hukum yang tidak ada dengan hukum yang sudah ada. Jadi ringkasnya kita membuat hukum yang baru dengan cara membandingkan dengan hukum yang telah ada karena kesamaan alasan atau yang disebut sebagai ilat.
Contoh dari kias adalah bagaimana hukumnya mengonsumsi pil ekstasi. Nah, tentu saja mengonsumsi narkoba gitu kan, morfin dan sebagainya. Ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Nah, tetapi ini bisa kita keluarkan, bisa dibuat hukumnya dengan menyamakan sebuah hukum karena kesamaan alasan. Nah, ini bisa kita samakan hukumnya dengan konsumsi khamar karena konsumsi pil ekstasi dan konsumsi khamar sama-sama bisa menghilangkan akal sehat. Nah, menghilangkan akal sehat itu yang disebut sebagai ilat, teman-teman, atau alasan dari sebuah hukum gitu. Karena adanya kesamaan alasan inilah, maka hukumnya pun bisa kita samakan. Mengonsumsi khamar itu haram karena menghilangkan akal sehat. Nah, mengonsumsi narkoba juga haram karena dapat sama-sama menghilangkan akal sehat. Inilah yang dimaksud dengan kias. Oke, baik. Ini apakah di Indonesia itu cukup Islami atau tidak? Mungkin kita terjebak ya teman-teman dengan kata apakah Indonesia itu negara yang Islami atau tidak, apakah Indonesia itu sudah menerapkan hukum Islam atau tidak. Mungkin kita terjebak pada hal-hal muamalah gitu. Apakah misalnya di Indonesia ada hukum cambuk, apakah di Indonesia ada potong tangan, ada rajam atau tidak. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk mengetahui sudah cukup Islami atau tidak, kita bisa membagi hukum itu tuh menjadi dua, yaitu akidah dan yang kedua adalah muamalah. Akidah artinya hukum tersebut, akidah adalah berkaitan dengan kepercayaan kita, gitu loh. Dan ini sama sekali tidak bisa diubah, tidak bisa diganti sama sekali. Mau kapanpun, dimanapun, itu tidak bisa diubah. Dari dulu sampai sekarang, mau di Amerika, mau di Indonesia, Tuhan kita hanya Allah satu saja. Tidak bisa jadi dua, tidak bisa jadi tiga. Akidah ini tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sementara muamalah atau kegiatan sehari-hari, ini sangat mungkin sekali kita ganti-ganti. Sangat mungkin sekali kita ubah, kita sesuaikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil ilat hukumnya itu, dengan mengambil ajaran universal, ajaran inti dari hukum tersebut. Contohnya adalah begini. Alasan utama dari hukum potong tangan adalah membuat pencuri dan orang lain yang tidak pencuri gitu ya, itu menjadi jera. Nah, itulah kejeraan itu yang menjadi ilat. Nah, hukum tersebut itu bisa diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah tempat. Kalau di masyarakat Arab yang masyarakatnya itu sangat keras sekali gitu ya, dan mereka sudah sangat terbiasa perang, potong tangan itu adalah satu-satunya hukum yang akan membuat mereka itu jera. Sementara hukum yang berada di bawahnya itu tidak akan membuat mereka jera. Nah, sementara di Indonesia yang orang-orangnya itu sangat cinta damai kayak gitu ya, itu kita bisa menerapkan hukum yang lain selama hukum tersebut itu bisa membuat orang lain menjadi jera, membuat para pencuri menjadi jera. Contohnya dengan penjara misalnya. Nah, penjara ini kalau dianggap sudah membuat jera, para pencuri itu sudah cukup Islami sebetulnya teman-teman. Nah, gitu. Jadi berkaitan dengan apakah Indonesia itu tuh sudah menerapkan hukum Islam atau belum, ya di sanalah gitu ya. Kaitannya di sini, jangan kita terjebak pada apakah potong tangan atau tidak, tetapi apakah Indonesia dijalankan dengan nilai-nilai Islami atau tidak. Oke, teman-teman, ini adalah karakteristik dari hukum Islam ya. Dapat dibaca sendiri, ada yang namanya takamul alias sempurna. Begitu. Jadi telah mengurus berbagai aspek kehidupan, tidak hanya aspek kehidupan akhirat saja, tetapi dalam kehidupan psikologis, gitu kan, biologis. Nah, itu juga diurus. Kemudian yang kedua adalah syumul alias komprehensif. Jadi maksudnya Islam itu tuh oke, baik, bagus untuk diterapkan kapanpun, dimanapun, bagi kelompok orang yang seperti apapun itu akan cocok. Untuk yang kaya, untuk yang miskin, untuk daerah pegunungan, daerah pantai itu cocok sekali. Wasatiyah ini adalah pertengahan. Maksudnya seimbang antara dunia, akhirat, ya gitu ya, jiwa, materi itu tuh seimbang. Tidak hanya condong kepada salah satunya saja. Dan yang keempat adalah harokah alias dinamis. Dinamis di sini sangat mengikuti perkembangan zaman, sangat sesuai sekali dengan zaman. Nah, bagaimana contohnya yang dinamis atau harokah ini?
bagaimana pembuktiannya, yaitu dengan adanya ijtihad tersebut tadi, gitu loh. Dengan adanya ijtihad, jadi kita bisa menyelesaikan sebuah masalah yang itu tuh meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara khusus, tetapi kita bisa berijtihad. Ya, demikianlah materi yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.